Shalom dan selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kita sepanjang kita beristirahat semalam, sehingga pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bangun dengan nafas yang baru. Dan kita percaya semua itu karena berkat Tuhan yang sudah menyertai kita semua. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bagi doa permulaan dan juga doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Karena Kau sudah menjaga kami di dalam istirahat kami sepanjang malam kami, sehingga pada saat ini sekali lagi kami dapat bangun dengan nafas yang baru. Kami percaya Tuhan semua itu karena berkat Tuhan yang sudah menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan sekali lagi dan masuk dalam hadirat Engkau. Pimpin sertai kami Tuhan sepanjang ibadah kami, supaya kami semua dapat memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku Tuhan selama 6 hari yang sudah berlalu, kami sudah banyak melakukan banyak pelanggaran, sama ada dosa yang kami lakukan di dalam pemikiran kami, maupun dosa yang kami lakukan melalui perkataan yang keluar daripada mulut kami, ataupun dosa yang kami lakukan melalui tingkah laku kami terhadap sesama manusia. Tuhan Yesus Kristus, semua Tuhan kami akui di hadapan Engkau, sebab itu ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami lebih layak untuk menjadi anak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam lagu PCS nomor yang pertama, rangkap yang pertama, kedua sampai rangkap yang ketiga. Oh,
bawah tajuk Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Saya mulakan pembacaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pejahmu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk santapan rohani kita pada pagi hari ini. Saat ini mari kita sama-sama melepaskan pengakuan iman rasuli di dalam bahasa rumus. Kasih fokus sinyoringan itama inuasa disikubian iminumur bin avan itana. Kasih fokus Yesus Kristus itana penginoringan isono Tuhan toko it Indonesia disundul ususi amin suri Maryam disundul poya sido inopoko sampai disangkap iriza dikakalpo ipotius Pilatus pemerintah minatai po nilabono amin ilahuno yasido situndo minatai ada pagkotolu ginulian na yasido atat situndo minatai o minakodono si surga nekailangan po magam na yasido pono si manando nilaringan in ama inungwasa ni Sofiay atat sori rumikot kami yasido silip pemagunang tumulong ni Tuhan imizaw ang ilanay kasih po si sunod osusi iso na igreja ng ulod Kristiyan din Eliza ang osusi po ipinizaan ng ulod osusi o may kadaan ng sala o may kaguliran ng ufas o may kapasisan ng lain. Amen. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan melalui lagu penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai di dalam setiap perjalanan hidup kita.
Masa dan tempat ini adalah ruangan untuk kita mendengar firman Tuhan. Jadi saya serahkan kepada penyampaian firman Tuhan. Salam dan selamat pagi semua. Puji Tuhan karena hari ini kita ada kesempatan untuk beribadah bersama. Dan sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini, karena sekali lagi kami ada kesempatan untuk memuji Engkau Tuhan. Teristimewa sebentar ini kami akan merenungkan dan belajar firman-Mu. Dan biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti apakah isi firman Tuhan yang akan kami belajar sebentar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, untuk hari ini kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20, dan saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu sentiasa bersyukur kepada Allah Bapa bagi segala sesuatu demi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya ulang pembacaan firman Tuhan ini. Hendaklah kamu sentiasa bersyukur kepada Allah Bapa bagi segala sesuatu demi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang maklum bahwa hari ini merupakan hari yang terakhir, minggu yang terakhir bagi kita semua untuk belajar mengenai tema, yaitu tentang kesyukuran. Dan sudah pastinya kita semakin paham mengenai makna kesyukuran kepada Tuhan. Namun tidak kurang juga ada di antara jemaat kita yang masih benar-benar belum memahaminya, atau ada yang sudah paham tetapi pura-pura memesongkan pemahamannya. Sehubungan dengan itu, untuk pagi ini saya mau mengungsikan firman Tuhan yang berbentuk respon terhadap subtema yang ditetapkan oleh gereja kita, yaitu ucaplah syukur sentiasa atas segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca keseluruhan teks di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 20, kita dapat mengetahui bahwa pembahasan Rasul Paulus ini merupakan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya tetap hidup sesuai dengan kehidupan anak-anak terang. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, yakni kehidupan yang mengikuti teladan Kristus di dalam Efesus 5 ayat yang pertama. Bagi Rasul Paulus, orang yang mengikuti teladan Kristus harus dijiwai oleh kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kita di dalam Efesus 5 ayat 2. Kehidupan yang mengikuti teladan Kristus bukan hanya berbicara mengenai tindakan hidup yang meninggalkan kehidupan yang tidak berguna, yang biasa dilakukan oleh orang yang hidup dalam kegelapan, seperti yang tercatat dalam Efesus 5 ayat yang ke-11, tetapi juga memberikan saranan kepada jemaat Kristen di Efesus supaya mengisytiharkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya dengan cara sentiasa bersyukur kepada Allah Bapa bagi segala sesuatu demi nama Yesus Kristus Tuhan kita, seperti apa yang sudah dibacakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap tahun kita disajikan dengan firman Tuhan mengenai kesyukuran, khususnya di dalam sepanjang bulan Mei. Namun sejauh mana kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang menjadikan kesyukuran ini bukan hanya satu ungkapan, tetapi menjadi yang selalu kita rindukan di dalam hidup kita. Mungkin tidak keterlaluan kalau saya ingin katakan bahwa lebih ramai di antara kita, khususnya di dalam jemaat Pisces Layong Maliau, mungkin selalu berpikir bahwa acara-acara kesyukuran
yang diadakan di dalam gereja, misalnya sambutan hari ulang tahun gereja, sambutan hari jadi bersama di dalam gereja, ucapan syukur bagi mereka yang baru menyelesaikan peperiksaan penting, misalnya peperiksaan PT3 ataupun SPM atau STPM, atau ucapan syukur hari ulang tahun perkawinan, ucapan syukur selepas mendapat kesembuhan dan sebagainya yang berkaitan dengan kata kesyukuran. Hanya satu perintah atau yang sengaja diwujudkan oleh pimpinan gereja semata-mata sebagai suatu usaha untuk memperoleh uang pengucapan syukur. Atau ada di antara kita yang berpikiran bahwa acara kesyukuran itu hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwa gereja banyak program ataupun acara. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada kita semua pada hari ini sangat jelas dan nyata bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah perintah Tuhan yang sudah diilhamkan oleh Rasul Paulus. Seterusnya menyampaikan perintah itu kepada jemaat Kristen Efesus dan juga pasti ditujukan kepada kita semua. Perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan satu pilihan, tetapi berdasarkan Efesus 5 ayat 20, kata hendaklah di dalam bahasa Malaysia dan ucaplah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Itu suatu kata perintah yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Keharusan untuk mengucap syukur itu bukan hanya diungkapkan saat kita menikmati sesuatu yang kita anggap menyenangkan atau yang membuatkan cukup puas hati, tetapi menurut firman Tuhan ini, kita juga hendaklah mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan atau nasihat Rasul Paulus ini tentu memberikan suatu tamparan yang hebat kepada kita. Karena kalau dalam hal-hal kita menikmati kecukupan atau kelimpahan, atau dalam keadaan senang pun kita terlupa mengucap syukur kepada Tuhan, apatah lagi di saat kita sedang mengalami kesusahan, kesukaran, atau cobaan hidup, atau kegagalan hidup. Sudah tentu sekali bagaimana mungkin kita masih mempunyai perasaan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dikontrol atau diikat dengan dua kebiasaan kita secara manusia, yaitu kalau senang kita gembira dengan hasil usaha kita, dan yang kedua kalau kita susah kita rasa kegagalan kita dan kita rasa tidak diperdulikan oleh Tuhan. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu keluar dari pikiran atau tanggapan seperti ini. Kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, karena baik kita dalam keadaan senang maupun kita dalam keadaan susah, Tuhan Yesus tetap bersama dan sentiasa bersama dengan kita untuk memberkati kita semua. Kita perlu jelas bahwa berkat yang terbesar yang kita terima dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang perlu kita syukuri bersama, ialah keselamatan yang diberikan percuma oleh Tuhan Yesus kepada kita. Keselamatan yang diberikan tidak diukur oleh keadaan rasa gembira dan kesusahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa hanya mereka yang berada di dalam keadaan senang atau aman atau sukses yang akan diberikan keselamatan. Yang saya temukan ialah kenyataan Yesus bahwa Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Keselamatan itu juga buat pribadi-pribadi yang sedang di dalam keadaan kesusahan. Keselamatan yang kekal itu jauh lebih penting daripada sukacita dan duka cita kita selama di dunia. Keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan semuanya sempurna. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada cabaran-cabaran yang muncul dalam hidup kita saat kita sudah menjadi sebahagian daripada anak-anaknya, kita jangan terus hilang harapan. Sebaliknya, marilah kita tetap bersyukur, karena tiap-tiap cobaan atau cabaran yang kita alami itu juga cobaan atau cabaran yang biasa dialami oleh orang lain, bukan hanya kita yang berhadapan dengannya. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih daripada yang dapat kita tanggung. Pada waktu kita ditimpa cobaan, Dia, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, akan memberikan jalan keluar supaya kita mendapat kekuatan untuk menanggungnya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita ambil contoh di dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tentu ini telah mengubah landscape seluruh kehidupan kita. Kalau difikirkan satu kali, mana mungkin kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan
kita sekarang berada di dalam keadaan susah dan bukan berada di dalam keadaan senang pun. Tapi jangan kita lupa, sepatutnya dalam keadaan seperti ini pun kita hendaklah tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena dalam keadaan seperti ini pun kita masih ada sehingga pada hari ini. Karena ini adalah kasih kemurahan Tuhan kepada kita semua. Di samping itu, di dalam keadaan pandemik COVID-19 inilah kita semua sudah mulai hidup dengan penuh kewaspadaan dan berhati-hati. Kalau sebelum ini kita pergi ke supermarket dengan bersesak-sesak, kini kita sudah menikmati suatu kehidupan yang senantiasa memperhatikan perkembangan kesehatan kita. Kita sudah coba berusaha untuk menjauhkan diri daripada orang-orang lain. Selain itu, dalam keadaan inilah kita secara tidak langsung dilatih bagaimana hidup di dalam keadaan yang penuh dengan disiplin. Justru itu, sekali lagi, kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keadaan kita masih berhadapan dengan kehidupan norma baru ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai satu kesimpulan ataupun untuk menutup perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita, mari kita belajar daripada seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Ayub sendiri. Di mana ketika istrinya meminta Ayub mengutuk Allah, boleh lihat dalam ayat 2 ayat yang ke-9, karena kesusahan yang menimpa keluarga mereka, di mana yang pertama semua hamba mereka dibunuh di dalam Ayub 1 ayat 15, anak-anak mereka terbunuh di dalam Ayub 1 ayat 19b, dan harta kekayaan mereka dimusnahkan di dalam Ayub 1 ayat 19e. Walaupun begitu, Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Allah. Boleh lihat di dalam Ayub 1 ayat 22b. Sebaliknya, Ayub menyatakan kepada istrinya, apabila Allah memberikan yang baik, kita menerimanya. Kita juga menerima yang tidak baik. Di dalam Ayub 2 ayat 10b. Dalam arti kata yang lain, kita hendaklah memberikan ucapan syukur atas segala sesuatu. Yang pasti, kita melakukan bahagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bersatu dengan Kristus. Selebihnya itu adalah pekerjaan Tuhan menurut kehendaknya ataupun rencananya sendiri di dalam hidup kita. Jadilah jemaat Tuhan yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan seterusnya berdoa untuk beberapa perkara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini karena kami ada kesempatan untuk mendengar sabda. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami gagal untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami memandang kesyukuran itu sebagai satu perkara biasa-biasa dan kami tidak pernah melihat bahwa itu sebagai satu tindakan kami, satu keharusan bagi kami sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, untuk kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan untuk siapapun saudara-saudara kami yang sakit pada ketika ini, dimanapun mereka berada. Kami mau bersatu di dalam doa, supaya biar Engkau sendiri yang melawat mereka satu persatu. Bahkan Tuhan memberkati obat-obatan dan makanan minuman yang disediakan, supaya lewat daripada semua ini menjadi seluruh berkat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit pada ketika ini. Bapa di surga, kami juga mau bersatu di dalam doa untuk keadaan pandemi COVID-19 yang masih menular pada ketika ini, yang telah merubah seluruh keadaan kehidupan manusia, bukan hanya di Sabah, bahkan di seluruh dunia. Kami bersatu di dalam doa supaya Engkau memberkati Tuhan, supaya segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya di Malaysia ini akan menjadi seluruh berkat untuk boleh memusnahkan, mematahkan ancaman, gangguan, serangan daripada virus corona ini. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya biar kiranya kami semua anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau, kami mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bahkan kami menjadi taat di dalam apapun yang diperintahkan oleh pihak kerajaan, karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu apa yang mereka katakan itu bermanfaat untuk kami sebagai rakyat di Malaysia ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pimpinan PCS yang baru dipilih pada 1 hari bulan 5, untuk Bishop, Timbalan Bishop, Setiausaha, Penolong Setiausaha, Bendahari, dan semua eksko. Kami mau bersatu di dalam doa Tuhan, supaya Engkau memberi mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengemudi PCS ini, supaya mampu berdaya saing dengan gereja-gereja yang lain. Terlebih Tuhan, kami merindukan pimpinan-pimpinan gereja PCS ini dapat melaksanakan transformasi
di dalam gereja PCS ini, sehingga kemandirian yang dicapai bukan hanya dari sudut tenaga, tetapi lebih daripada itu adalah dari sudut hubungan kami dengan Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk pimpinan Majelis Gereja PCS Layu Mulyo. Kau berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan, apapun visi, rancangan yang sudah mereka putuskan di dalam mesyuarat, berkatilah Tuhan, supaya biarlah semuanya ini berjalan dengan baik. Dan kami mau merindukan jemaat PCS Layu Mulyo ini menjadi satu jemaat yang misioner, di mana dapat menginjil bagi orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Engkau. Bapa di surga, ada banyak perkara yang belum kami doakan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, semua doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati. Saat ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan karena menyertai di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk doa persembahan diteruskan dengan doa Bapa. Mari kita berdoa. Sebentar tadi Tuhan, kami sudah memberikan uang persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, ambil uang itu dan berkati supaya ia menjadi satu sumber pendirian terkhusus bagi gereja kami, dan ajar kami Tuhan supaya bukan hanya uang yang kami perlu persembahkan kepadamu, melainkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami yang perlu kami persembahkan kepadamu untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu berkat kita di dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama meninggikan Tuhan dengan menaikkan lagu di dalam Lowai PCS nomor 56, rangka
berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.